mempelai Kristus atau kawanan kita? Apa ini Bapak Ibu? Shalom Bapak Ibu. Mana yang benar? Benar Bapak Ibu, benar ya. Mana yang benar atau benar menurut Bapak Ibu? Menginjili dengan membebaskan jemaat memilih sendiri untuk bertanam, untuk tertanam di gereja manapun sesuai dengan pilihan mereka, atau menginjili jemaat untuk memotivasi atau memilih jemaat, memilih gereja tertentu sesuai dengan misi penginjil. Mana yang benar Bapak Ibu? Inilah yang memotivasi saya untuk membahas ini Bapak Ibu ya. Mempelai Kristus atau kawanan kita. Ketika penginjilan bertemu dengan ambisi dan ketika jiwa-jiwa itu bertemu dengan salib ini Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 7 itu menyatakan begini Bapak Ibu. Karena siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Aku menenun, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itu poinnya Bapak Ibu. Siapakah pemilik jiwa-jiwa itu? Ada pertanyaan yang sangat tua, namun tetap muncul di dalam berbagai bentuk di sepanjang sejarah gereja Bapak Ibu. Ketika seseorang bertobat, siapakah yang berhak menentukan kemana ia harus bertumbuh? Apakah ia harus dibebaskan untuk mencari komunitas iman yang sehat dan sesuai dengan panggilan Tuhan baginya? Ataukah ia harus diarahkan untuk masuk ke gereja tertentu yang menjadi bagian daripada misi penginjilan itu? Disinilah sering terjadi percampuran antara kasih kepada jiwa dan ambisi organisasi Bapak Ibu, antara membangun kerajaan Allah dan membangun kerajaan manusia ini. Antara mempelai Kristus dan kawanan kita sendiri itu. Satu hal pokok yang harus dimengerti Bapak Ibu, bahwa penginjil itu bukan pemilik jiwa, itu loh. Yesus tidak pernah berkata, pergilah dan jadikan semua bangsa anggota organisasiku, enggak. Tetapi pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19, murid Kristus, bukan murid penginjil Bapak Ibu. Perhatikan, murid siapa? Bukan murid Petrus, bukan murid Paulus, bukan murid denominasi tertentu, melainkan murid Kristus. Karena jiwa manusia dibeli oleh darah Kristus Bapak Ibu. Bukan oleh jeripayah penginjil, bukan oleh program gereja, bukan oleh visi organisasi. Setiap kali seorang penginjil mulai merasa memiliki jiwa yang dilayaninya, ia sedang berjalan ke wilayah yang berbahaya. Sebab hanyalah Kristus adalah kepala gereja. Tuh. Coba lihat, Paulus menolak kultus kelompok. Di Korintus, muncul fenomena yang mirip dengan zaman sekarang ya. Ada yang berkata, aku golongan Paulus. Yang lain berkata, aku golongan Apolos. Yang lain lagi, aku golongan Kefas. Paulus sangat terganggu dengan hal itu. Ia tidak bersukacita karena memiliki pengikut. Ia justru menegur mereka. Mengapa? Karena Paulus memahami sesuatu. Kristus tidak datang untuk menciptakan kubu-kubu. Kristus datang untuk menciptakan tubuh. Tubuh memiliki banyak anggota, tetapi satu kepala, Bapak Ibu. Lalu apa bedanya mengabaikan, mengarahkan, dan memaksa? Bedanya apa? Di sisi lain ya, kita ini juga perlu jujur ya. Tidak semua gereja itu sehat ya. Tidak semua tempat itu mengajarkan firman dengan benar. Tidak semua komunitas membawa orang bertumbuh. Karena itu seorang penginjil boleh memberi arahan, boleh memberi rekomendasi, boleh membantu seseorang itu menemukan komunitas yang sehat. Bahkan itu bagian dari tanggung jawab pastoral.
Tetapi ada perbedaan besar antara mengarahkan karena kasih dan mengikat karena kepentingan. Mengarahkan berkata, berdoalah, carilah kehendak Tuhan. Mengikat berkata, kalau tidak masuk kelompok kami berarti tidak setia. Yang pertama melahirkan murid, yang kedua melahirkan ketergantungan, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, gereja itu bukan penjara rohani loh. Bayangkan, seorang petani menanam pohon. Setelah pohon itu tumbuh, ia berkata, pohon ini milikku selamanya. Lalu ia mengikat akar-akarnya. Pohon itu akhirnya tidak berkembang, Bapak Ibu. Begitu juga jiwa manusia. Jika seseorang bertumbuh karena Kristus, maka tujuan akhirnya bukanlah terikat kepada manusia. Tujuan akhirnya adalah terikat kepada Kristus, Bapak Ibu. Gereja seharusnya menjadi rumah, bukan kandang. Tempat bertumbuh, bukan tempat dikurung, Bapak Ibu. Mengapa ada penginjil yang ingin orang masuk ke gereja tertentu? Coba. Motivasinya bisa bermacam-macam, Bapak Ibu. Ada yang murni, ada yang tidak murni, Bapak Ibu. Motivasi yang sehat ingin memastikan orang yang baru dibina dengan baik, takut mereka tersesat oleh ajaran palsu, ingin ada pendampingan rohani, ini dapat dimengerti, Bapak Ibu. Namun ada motivasi lain yang perlu diwaspadai. Mengejar jumlah anggota, mengejar statistik, mengejar pengaruh, mengejar kebanggaan organisasi. Disinilah pelayanan mulai kehilangan aromanya, Bapak Ibu. Karena jiwa manusia mulai dihitung sebagai angka. Padahal bagi Kristus, satu jiwa lebih berharga daripada seluruh dunia. Dan gereja yang sehat, gereja yang dewasa, tidak takut loh kehilangan orang. Salah satu tanda kedewasaan rohani adalah mampu bersukacita ketika seseorang itu bertumbuh, bahkan jika akhirnya ia melayani di tempat lain, Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis memberikan tanda yang luar biasa di sini. Ketika murid-muridnya mulai mengikuti Yesus, ia tidak marah. Ia tidak berkata, jangan pergi. Ia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3:20, Bapak Ibu. 3:30, maaf. Kalimat ini adalah puncak kerendahan hati pelayanan. Yohanes tidak sedang membangun kerajaannya, ia sedang mempersiapkan jalan bagi raja. Itu. Maka apa sikap profetis yang baik bagi seorang penginjil? Penginjil yang profetis itu harus bertanya, apakah aku sedang mengumpulkan domba bagi Kristus atau bagi diriku sendiri? Itu. Karena ada perbedaan besar, Bapak Ibu. Gembala sejati membawa orang kepada Kristus. Pembangun kerajaan pribadi membawa orang kepada dirinya sendiri. Pelayanan yang sehat selalu melepaskan, bukan mengikat. Selalu mengutus, bukan menguasai. Dan selalu memerdekakan, bukan memenjarakan. Itu. Nah, bagaimana sifat profetis untuk setiap orang percaya? Orang yang baru bertobat itu juga perlu belajar mencari kehendak Tuhan. Jangan memilih gereja hanya karena musiknya bagus, gedungnya besar, pengkhotbahnya terkenal, banyak fasilitasnya. Pilihlah tempat yang meninggikan Kristus, setia pada firman, mengajarkan pertobatan, membentuk karakter, dan menghasilkan murid itu. Karena tujuan gereja bukan menghibur kita. Tujuan gereja adalah membentuk kita serupa dengan Kristus. Pembangun kerajaan pribadi membawa orang kepada dirinya. Itu. Jadi mana yang benar? Jika harus memilih antara menginjili lalu membebaskan jemaat memilih komunitas yang sehat sesuai dengan pimpinan Tuhan, atau menginjili dengan tujuan utama mengarahkan mereka masuk ke gereja tertentu demi misi organisasi. Mana yang Anda pilih? Maka secara prinsip loh ini ya, Alkitab lebih dekat kepada si A. Menginjili untuk membebaskan jemaat memilih komunitas yang sehat sesuai dengan pilihannya sendiri. Itu. Karena perjanjian baru
berfokus pada membawa orang kepada Kristus terlebih dahulu. Namun kebebasan itu bukan berarti tanpa bimbingan loh. Penginjil tetap bertanggung jawab membantu orang untuk menemukan komunitas yang sehat untuk bertumbuh, Bapak Ibu. Jadi prinsip yang seimbang adalah bawalah orang kepada Kristus, bimbinglah mereka kepada persekutuan yang sehat, tetapi jangan memperlakukan mereka sebagai milikmu. Itu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena mempelai itu milik Kristus. Bayangkan ya, pada akhir zaman, seluruh gereja itu berdiri di hadapan tahta anak domba. Tidak ada lagi papan denominasi, tidak ada lagi logo organisasi, tidak ada lagi statistik keanggotaan ya. Tidak ada lagi persaingan pelayanan, Bapak Ibu. Yang ada hanyalah satu mempelai, satu tubuh, satu Tuhan, satu Raja. Dan pada hari itu, Kristus tidak akan bertanya, berapa banyak anggota yang berhasil kamu kumpulkan? Melainkan dia akan berkata, apakah engkau setia menggiring mereka kepadaku? Karena pada akhirnya, gereja bukan milik pendeta, Bapak Ibu. Bukan milik penginjil. Bukan milik sinode. Bukan milik organisasi. Gereja adalah mempelai Kristus. Dan tugas setiap pelayan Tuhan hanya satu, Bapak Ibu. Mempersiapkan mempelai itu bagi Sang Raja. Bukan memilikinya untuk dirinya sendiri. Amin.